Selanjutnya Pak Wayan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia bertemu dengan Gubernur PT IKA. Waktu saya PT IKA, Pak Awil Hutan gubernur saya itu. Selamat pagi Pak Awil. Pak Prof. Henry sering ketemu beberapa kesempatan, termasuk di media televisi juga. Bang Eko, ini senior saya 86, Bang Imam Pramukarno juga senior saya, Pak Richard, ya ini rekan saya, dan yang lainnya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Saya sangat berbahagia ketemu hari ini, terima kasih. Kemudian Pak Wamen dan tim, dan dari perwakilan Jaringan Informasi Kebijakan Narkotika. Ada yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini secara umum. Ya, kita melihat sejarah dulu Cina itu takluk oleh Inggris gara-gara operasi candu yang namanya supply dari Inggris kalau nggak salah itu luar biasa sehingga Cina lemah. Akhirnya muncul satu jenderal yang menyadari itu, akhirnya terjadi perang candu dan Cina bangkit kembali waktu itu, berhasil konsolidasi dan bisa menjadi bangsa yang makmur sampai sekarang. Dan disitulah dunia mengalami hal-hal yang luar biasa tentang narkotika ini, yang akhirnya ada kesimpulan narkotika adalah termasuk extraordinary crime yang memang harus diperangi. Contohnya ada BNN, ada DEA dan lain-lain. Di seluruh dunia ada badan-badan anti narkotika. Nah, dalam perkembangannya kita selalu dihadapkan kepada dua hal yang memang sulit untuk dicerna dengan tepat analisanya, yaitu supply and demand. Supply itu pasti ada kaitannya dengan demand. Nah, di Indonesia supply-nya masih banyak, berarti demand-nya masih banyak. Sangat jarang yang berbicara tentang demand ini. Dari beberapa data yang saya dapatkan, ini demand-nya kebanyakan porsi paling besar adalah pada pekerja. Baik pekerja formal, informal, dan pekerja yang serabutan lain-lain. Kita pernah dinas di berbagai tempat yang ada pekerja kasar, pekerja lainnya. Di kebun kelapa sawit itu banyak demand, di tambang banyak demand, ya, di kebun lain banyak demand. Karena apa? Karena porsi bekerjanya yang luar biasa mungkin. Dia harus tetap aktif, penuh tenaga, penuh semangat, penuh fokus. Jadi dia butuh sesuatu yang membuat dia tetap semangat. Kemudian di tambang-tambang, baik legal maupun ilegal juga ada. Nah, itu salah satu demand. Yang kedua adalah pelajar. Pelajar ini juga ada demand juga di situ. Dan yang lainnya secara umum adalah masyarakat berbagai macam jenis. Nah, supply ini berkaitan dengan demand tersebut. Saya tadi lihat paparan ketiganya ini dari kemarin yang terdahulu juga jarang sekali membahas masalah supply and demand ini ya. Jadi yang diperangi supply-nya aja. Supply itu akan datang terus. Kalau demand-nya ada terus. Ya. Selanjutnya masalah pemidanaan. Pemidanaan ini kan tujuannya membuat efek jera. Dari hukuman mati sampai yang paling ringan. Hukuman mati itu diharapkan ada efek jera dari yang menyaksikan melihatnya. Jangan sampai saya ketangkap, saya kehukum mati. Dan hukuman berat lainnya. Dan apakah ini sudah efektif? Adakah statistik atau penelitian secara mendalam terlibat, ya, psikologis juga? Apakah efek jera dengan hukuman mati ini pelaku-pelaku narkotika khususnya bandar dan pengedar itu jera? Ini perlu juga didalami. Ya, jangan sampai kita mengejar bayang-bayang, ya, bertindak di dalam kabut. Kita tinggikan hukuman tapi sebenarnya nggak ada efek jera, malah mengatakan itu sialnya dia saja, kan, bukan menyesal tapi bodohnya dialah kenapa masih ketangkep gitu. Kemudian juga masalah
lapas yang menjadi tempat pemidanaan itu. Ini juga menjadi masalah kita. Lapas itu sekarang tadi datanya ya 52% ke atas itu tahanan-tahanan di Republik Indonesia itu adalah pengguna narkotika ataupun yang bersinggungan dengan narkotika. Dan sangat banyak, apalagi panjang pemidanaannya. Ini masalah juga bagi beban negara dalam kaitan pembiayaan. Apakah efektif itu membuat efek jerah lagi terhadap mereka? Banyak kasus-kasus yang kita ketahui di lapas itu bukan jadi takut dia ataupun jadi sadar, bahkan sekolah ya, menjadi kursus singkat, menjadi dari mulai pengguna mungkin jadi peracik atau pengedar atau dan lain-lain, atau jadi meninggal jaringan ya, itu tidak bisa ditolak, memang kenyataannya demikian. Bukan tidak mungkin ada juga yang sadar, tapi kebanyakan yang kena lagi ya makin tambah ilmunya di lapas itu. Ini juga jadi masalah kita bersama. Nah, kita tinggal lihat dari kacamata mana kita melihatnya. Kacamata efek yang ditimbulkan, efek bisa menghancurkan generasi muda, efek menghancurkan bangsa, atau efek hak asasi manusia, atau efek menyelamatkan generasi muda dan lain-lain. Tapi semua kacamata mesti dilihat, tinggal bagaimana jalan tengah dan jalan baiknya saja. Ada jalan keluar yang ditampilkan oleh beberapa pihak seperti rehabilitasi. Rehabilitasi ini bagus, baik. Ya, macam-macam tempat, ada pesantren, ada rumah sakit. Ya, hanya saja hasilnya ini belum ada juga terdeteksi. Berapa yang sadar, sehat kembali, menjadi istilahnya duta narkotika, atau sadar direhabilitasi keluar kumat lagi, atau nggak ada masalah. Beberapa artis kita kan begitu, pengguna yang berkelanjutan. Mungkin karena lingkungannya masih di situ-situ aja, jadi tercemar lagi, kumat lagi. Ya. Dan ini mungkin bisa dibahas lebih mendalam nanti dalam undang-undang narkotika yang dalam waktu dekat kita akan segera buat. Ya, masalah-masalah seperti ini kita bisa tampung dari Granat ya, dan pihak-pihak lain juga dari rekan-rekan reformasi kebijakan narkotika, jaringan reformasi ini juga dari pemerintah dan dari Komisi 3 DPR RI. Kita akan buat rumusan yang terbaik, melihat dari semua kacamata, dan mudah-mudahan hasilnya nanti undang-undang narkotika untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan.